Membahas keindahan alam memang tiada habisnya. Pada perjalanan kali ini, saya berada di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengunjungi sebuah kompleks candi yang terletak di Dukuh Cetha, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi. Lokasi candi ini masih di seputaran lereng Gunung Lawu, tepatnya di bagian sebelah barat. Candi ini disebut Candi Cetha karena kebetulan lokasinya berada di Dusun Cetha. Nama Cetha itu adalah istilah bahasa Jawa yang artinya jelas. Lokasi ini berada di ketinggian kurang lebih sekitar 1496 meter di atas permukaan laut. Dari lokasi ini kita bisa melihat pemandangan sangat jelas sekali, mulai dari pemandangan pegunungan yang berjejeran, mulai dari Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dan Gunung Lawu. Bangunan Candi Cetha ini strukturnya berkonsep punden berundak dan memiliki 9 teras. Untuk teras yang pertama merupakan halaman candi setelah gapura utama. Kemudian untuk teras yang kedua merupakan tempat petilasan Ki Ageng Krincing Wesi. Dahulu kala beliau berada di sini ditugaskan untuk menjaga pintu masuk. Kemudian di teras yang ketiga terdapat susunan batu yang membentuk dinding. Di situ terdapat cuplikan relief-relief yang mengisahkan tentang cerita Sudamala. Kisah cerita ini yang menjadi dasar upacara ruatan di kompleks candi ini. Situs Candi Cetha ini sampai sekarang pun masih digunakan umat Hindu untuk tempat peribadatan. Untuk para pengunjung atau wisatawan yang datang ke sini dapat menyaksikan secara langsung ritual keagamaan tersebut dan dengan tidak mengganggu jalannya upacara peribadatan. Nantinya para pengunjung dapat melihat secara langsung berbagai macam sesajen dan persembahan yang dilakukan pada saat upacara peribadatan ini. Salah satu upacara keagamaan yang dilakukan di pelataran Candi Cetha ini yaitu ritual galungan. Acara perayaan kemenangan umat Hindu ini dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Setelah selesai proses sembahyang, umat Hindu tersebut kemudian menggelar acara makan bersama dengan sesajen. Kemudian di teras yang keempat, di sisi baratnya terdapat sepasang arca Bima
yang menjaga tangga batu menuju teras yang kelima. Di teras yang kelima terdapat dua bangunan yang beratap yang disebut pendopo luar. Posisinya mengapit jalan menuju tangga ke teras yang keenam. Pada teras yang keenam, di sana terdapat arca kalacakra atau kolocokro dan sepasang arca Ganesha yang terletak di kaki tangga yang menuju ke teras yang ketujuh. Kemudian di teras yang ketujuh terdapat sepasang pendopo yang beratap namun tanpa dinding. Bangunan ini disebut pendopo dalam. Kemudian di teras yang ke-8, di sana terdapat dua bangunan yang digunakan untuk sembahyang. Di sana juga terdapat dua arca batu yang bertuliskan bahasa Jawa. Tulisan tersebut menunjukkan tahun kapan dibuatnya bangunan Candi Cethok ini. Di lantai yang ke-8 ini juga terdapat sebuah arca palus. Penggambaran tersebut ditafsirkan sebagai lambang penciptaan atau kelahiran kembali setelah dibebaskan dari belenggu kutukan. Kemudian teras yang terakhir adalah teras yang ke-9. Ini adalah teras yang tertinggi. Tempat ini digunakan sebagai tempat pemanjatan doa dan dianggap tempat yang paling sakral atau paling suci. Lokasi wisata Candi Cethok ini buka setiap hari, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Untuk tiket masuknya terbilang cukup murah. Setiap pengunjung dikenakan tarif sebesar Rp10.000. Dalam perjalanan menuju komplek Candi Cethok ini, para pengunjung akan disuguhkan oleh pemandangan alam yang begitu mempesona. Hamparan kebun teh kemuning di sisi kiri dan kanan menambah keindahan dalam perjalanan. Karena lokasi ini berada di lereng pegunungan, jadi udara di sekitar sini sangat terasa sejuk dan segar sekali. Dengan suhu rata-rata sekitar 20 derajat Celcius, maka lokasi di sekitaran candi ini cenderung sering berkabut. Jadi, para pengunjung disarankan untuk membawa baju hangat agar tidak terasa kedinginan.
para pengunjung sebelum memasuki area candi ini, di tempat administrasi diwajibkan memakai kain yang bermotif kotak-kotak yang berwarna putih hitam atau disebut dengan kain poleng. Hal tersebut bertujuan untuk menghormati adat dan budaya yang terdapat di kompleks Candi Cethok ini. Bagi pengunjung yang berasal dari luar kota atau dari tempat yang jauh, di lokasi sekitaran candi ini juga terdapat penginapan. Jadi, tidak perlu ragu ataupun khawatir apabila ingin bermalam atau menginap di sini. Banyak sekali pilihan berbagai macam villa atau hotel di sini. Dan untuk rumah makan atau restoran pun juga sudah ada di daerah sini. Dan untuk para pecinta alam, Candi Cethok ini memiliki gerbang jalur pendakian menuju ke puncak Gunung Lawu. Jalur ini menjadi jalur alternatif setelah jalur Cemoro Sewu dan jalur Cemoro Kandang. Jalur pendakian Candi Cethok ini sudah banyak diminati oleh para pendaki gunung. Jalur melalui pendakian Candi Cethok ini memang terbilang paling jauh. Namun suasananya masih terbilang sangat bersih, asri dan alami. Jalur pendakian ke puncak Lawu via Candi Cethok ini diyakini oleh sebagian besar pencinta alam atau pendaki Gunung Lawu merupakan jalur yang sangat bernuansa mistik sekali. Bahkan ada yang bilang jalur ini merupakan jalur pintu gerbang gaib menuju puncak Gunung Lawu. Jalur ini melewati beberapa titik lokasi yang sangat misterius. Lokasi yang dianggap angker dan jarang dijamah oleh manusia. Ditambah lagi dengan medannya yang sangat terjal dan dihiasi dengan jurang yang cukup curam. Bagi para pecinta alam atau pendaki Gunung Lawu yang belum berpengalaman, sangat tidak disarankan untuk melewati via jalur Candi Cethok ini. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, alangkah baiknya bila masih pemula untuk berpikir-pikir dahulu jika ingin melewati lokasi rute jalur Candi Cethok ini. Gunung Lawu sangat terkenal sekali dengan keangkeran dan misteri yang masih belum terpecahkan. Banyak sekali pantangan dan larangan yang harus diperhatikan sebelum melakukan pendakian ke puncak Gunung Lawu. Bagi pencinta alam yang sudah senior, sebelum melakukan pendakian, biasanya mereka berdoa dulu atau minta izin dulu di
lokasi Candi Cethok ini agar nantinya dalam perjalanan menuju ke puncak diberikan keselamatan dan diberikan petunjuk agar tidak tersesat. Begitulah sekilas tentang mitos dan keindahan alam yang terdapat di Candi Cethok ini. Apabila penasaran, silahkan datang sendiri untuk mengunjungi dan menikmatinya.